Halo pemirsa, apa kabar? Selamat datang kembali di channel kami Fantis Fiesta. Salam sehat, salam sejahtera. Buat pemirsa yang sudah pernah nonton video-video kami sebelumnya, pasti udah pernah nonton yang namanya budgeting, video tentang dana darurat, video tentang bocor halus, betul nggak? Nah, kali ini saya mau ajak kita semua untuk naik level. Saya mau kita semua sama-sama bahas yang namanya adalah financial check up. Jadi, bukan cuma badan kita loh yang perlu di check up. Kalau badan kita di check up itu kan namanya medical check up. Tapi keuangan kita pun perlu dilakukan pengecekan. Makanya namanya adalah financial check up. Supaya kita tahu apakah keuangan kita sehat atau enggak. Contohnya begini, kalau misalnya kita udah kerja rajin, berangkat pagi, pulang sore, atau bahkan malam, dapat gaji rutin dan lancar. Tapi kok setiap akhir bulan saldo kita kok tipis terus, kapan tebelnya? Dan juga mungkin kita udah lakukan yang namanya budgeting atau anggaran, tapi kok hasilnya masih gitu-gitu aja. Nah, itulah tanda-tanda kita harus melakukan yang namanya financial check up. Nah, apa itu yang namanya financial check up? Jadi, financial check up itu suatu hal yang nggak sulit kok. Financial check up, tidak lain tidak bukan, itu adalah suatu proses pengecekan kesehatan keuangan kita secara menyeluruh. Jadi, mulai dari pemasukan, pengeluaran kita tiap bulan, kemudian aset-aset kita, hutang, investasi, bahkan proteksi, itu semuanya kita cek secara menyeluruh. Jadi kita mesti lihat gimana caranya semuanya itu bisa balance, semuanya itu bisa seimbang. Nah, tentu yang kita mau adalah kalau keuangan kita sehat. Betul nggak pemirsa? Nah, untuk itulah kita perlu cek secara berkala. Misal aja, gaji bulanan Anda misal 10 juta rupiah setiap bulan. Kemudian pengeluarannya 8 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, Anda tahu nggak 8 juta rupiah itu keluarnya kemana aja? Jangan sampai terjadi yang namanya bocor halus. Tiba-tiba keluar 8 juta, kita nggak tahu buat apa aja, buat kemana larinya, ya. Dan itu yang kita mesti cari tahu. Jangan sampai terjadi bocor halus. Nah, untuk itulah kita perlu lakukan yang namanya financial check up. Supaya polanya dari pemasukan dan pengeluaran itu bisa kita kontrol. Pemirsa, apakah menurut pemirsa financial check up itu perlu dilakukan? Kenapa perlu dilakukan? Kita lihat. Nah, kenapa financial check up itu perlu dilakukan? Ya tentu dong, untuk kesehatan kita aja kita lakukan yang namanya medical check up. Supaya kita tahu kondisi kita saat ini seperti apa. Dan supaya kita tahu kalau sampai tidak sehat, and then kita harus lakukan apa untuk perbaikan ke depannya. Begitu juga dengan keuangan. Kalau kita tahu keuangan kita saat ini nggak sehat, ya tentu kita mesti tentukan langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk supaya ke depannya keuangan kita menjadi lebih sehat. Makanya kenapa perlu dilakukan? Jawabannya adalah supaya kita tahu lebih dini, kita tahu lebih awal, kita tidak terlambat menyadarinya. Berikutnya, kita akan sama-sama bahas apa langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan financial check up. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan financial check up. Yang pertama, yang paling penting, cek dulu aset dan semua kewajiban Anda. Contoh misalnya gini, misalnya Anda punya tabungan 10 juta, Anda punya motor seharga misalnya 20 juta, dan Anda punya simpanan baik berupa emas, perhiasan, dan sebagainya, misalnya senilai 30 juta. Berarti total adalah 60 juta. Itu adalah merupakan aset Anda. Tapi di balik itu tentu kan ada banyak kebutuhan. Anda punya cicilan, ya, Anda punya yang harus dibayar setiap bulan, kewajiban-kewajiban. Misal totalnya adalah 40 juta. Jadi sebenarnya net aset Anda atau net worth Anda itu adalah 60 juta dikurang 40 juta. Alias kekayaan bersih Anda adalah 20 juta.
Itulah gunanya kalau kita punya catatan atau kita cek secara berkala aset kita dan kewajiban kita. Jadi kita tahu sebenarnya rasionya seperti apa dan kita harus bagaimana. Langkah yang kedua yang kita harus cek adalah kita coba evaluasi arus kasnya. Arus kasnya itu pemasukannya seperti apa, pengeluarannya juga seperti apa. Misalnya nih, kita punya gaji 10 juta per bulan. Kemudian gaji itu kita pakai untuk pengeluaran kita. Nah, pengeluarannya itu bagaimana pembagiannya? Yang ideal adalah 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan sisanya 20% adalah untuk investasi dan untuk proteksi. Itu adalah komposisi yang seimbang, yang ideal. Arus kas ini tujuannya adalah kita mesti ngecek ya, pemasukan dan pengeluaran seperti apa. Jangan sampai ternyata kebutuhannya bukan 50%. Kebutuhannya malah cuma 30%, tapi keinginannya 50%. Alias itu aja udah 80%. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Tentu tidak Anda harapkan. Karena biar bagaimana punya dana darurat itu akan jauh lebih bijaksana. Masih ingat nggak? Di video yang kesekian saya pernah bahas tentang idealnya hitungan untuk dana darurat, yaitu 3, 6, 9. Nah, 3 itu apa? 3 itu artinya jika Anda pengeluarannya misalnya 10 juta per bulan, 3 itu artinya sebaiknya Anda punya atau menyiapkan dana darurat 3 kali pengeluaran Anda setiap bulan untuk yang masih lajang. Tapi buat Anda yang sudah menikah, tentunya Anda sudah punya tanggungan. Walaupun belum punya anak, Anda sudah menikah, sebaiknya Anda menyiapkan dana darurat minimal 6 kali dari pengeluaran bulanan Anda. Sedangkan buat Anda yang sudah menikah dan punya anak, tanggungannya lebih besar lagi dong, artinya minimal Anda punya 9 sampai 12 kali dari pengeluaran Anda setiap bulan untuk Anda sisihkan dan siapkan sebagai dana darurat. Apa langkah yang keempat? Kita harus cek yang namanya rasio hutang. Jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita terlena. Mentang-mentang income rutin, mentang-mentang rajin kerja, tapi kita lalai, kita terlena yang namanya hutang. Rasio hutang tidak boleh lebih dari 30%, pemirsa. Coba Anda bayangin, kalau rasio hutang Anda sampai 60%, 70%, bahkan 80%, waduh, itu Anda akan mengalami yang namanya stres finansial. Ingat nggak istilah itu? Kenapa? Karena dari income Anda, dari salary atau gaji Anda, sebagian besar, 60, 70, 80% dipakai buat bayar hutang. Wah, itu bisa Anda terbebani, Anda bisa stres, dan itu yang kita tidak harapkan tentunya. Makanya perlu dicek secara berkala. Ini menjadi langkah yang keempat, yang tidak kalah penting. Cek rasio hutangnya seperti apa. Yang kelima, itu yang tidak kalah penting adalah cek juga proteksi dan investasi Anda seperti apa. Ngomong-ngomong proteksi dan investasi, saya mau tanya nih pemirsa, Anda sudah punya belum yang namanya asuransi kesehatan? Apakah udah punya asuransi sakit kritis? Apakah udah punya asuransi untuk nilai ekonomis? Whatever namanya, mau asuransi atau santunan, sebaiknya Anda punya dan sebaiknya Anda memprioritaskan untuk memiliki yang namanya proteksi atau asuransi kesehatan. Itu awal ya. Anda harus prioritaskan, Anda harus punya, karena itu bukanlah pengeluaran Anda. Memiliki asuransi kesehatan itu adalah pengaman aset Anda. Itu harus Anda prioritaskan supaya tidak mengalami musibah finansial di kemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah kelima langkah yang Anda perlu lakukan untuk yang namanya financial check up. Selanjutnya, pertanyaan ini, kapan financial check up dilakukan? Kapan pemirsa financial check up dilakukan? Tadi di awal kita udah bahas. Nah, menurut saya, menurut kami ya, kami dari Fantis Prosperindo, menurut kami financial check up harus dilakukan secara berkala. Menurut kami minimal 6 bulan sekali. Kalau Anda bisa lakukan 3 bulan sekali,
ya, kemudian setiap 3 bulan Anda lakukan, itu tentunya akan jauh lebih baik lagi. Karena apa? Karena kita lebih kontrol terhadap baik arus kasnya, pemasukannya, pengeluarannya, kita lebih kontrol. Dan kita nggak akan kaget di kemudian hari. Tapi kalau Anda bisa lakukan 6 bulanan atau 1 tahunan, ya it's okay. Financial check up tetap berguna untuk kita lakukan. Dan terutama apabila ada event-event besar. Event besar seperti apa? Seperti misalnya nih, pemirsa pindah kerja, gaji lebih besar. Pemirsa sekarang menikah, dulunya masih single, dulunya masih jomblo. Sekarang pemirsa sudah menikah, sudah punya pasangan. Apalagi sekarang sudah punya momongan, apalagi sekarang udah punya anak. Nah, kemudian bisa juga pemirsa memulai bisnis baru atau invest baru dan sebagainya. Di saat event-event besar seperti itu, pemirsa perlu lakukan yang namanya financial check up. Ya, saya ambil satu contoh yang paling sederhana. Di saat Anda pindah kerja, pindah kantor, misalnya naik gaji. Naik gajinya nggak tanggung-tanggung, naik gaji 30%. Yang tadinya gajinya 10 juta, naik 30% jadi 13 juta. Jangan buru-buru lakukan kenaikan gaya hidup. Gaji boleh naik, sebaiknya gaya hidup tetap. Yang Anda harus tingkatkan, yang Anda harus naikkan adalah bukan gaya hidupnya, tapi porsi untuk investasinya, porsi untuk proteksinya. Itu yang harus ditingkatkan, bukan gaya hidup. Karena nggak ada habisnya pemirsa. Orang gajinya 10 juta, gaya hidupnya seperti ini. Ya. Gajinya jadi 15 juta, kemudian gaya hidupnya naik. Ya. Gaji makin besar, gaya hidup selalu meningkat. Ya. At the end of the day, yang gajinya 10 juta nggak bisa nabung, atau nabungnya cuma 500 ribu per bulan, yang gajinya naik jadi 20 juta, juga tetap nabungnya cuma bisa 500 ribu per bulan. Mau ngapain? Betul nggak? Jadi sometimes bukan masalah di income kita, tapi bagaimana cara kita mengatur pengeluaran kita. Dan itulah gunanya financial check up. Kita perlu tahu supaya tidak terjadi yang namanya apa? Bocor halus, pemirsa. Pemirsa, sebenarnya siapa sih yang perlu lakukan financial check up? Apakah hanya orang yang asetnya banyak? Apakah hanya orang yang kaya raya yang perlu lakukan financial check up? Jawabannya adalah bukan. Yang perlu lakukan financial check up itu adalah kita semua yang ingin tenang hidupnya, yang ingin nyaman hidupnya, dan ingin terbebas dari yang namanya stres finansial di kemudian hari. Kalau kita ingin hidup kita balance, ya, hidup kita seimbang, dan kita mau punya kontrol terhadap keuangan kita harus senantiasa sadar. Karena kesadaran kita itu sangat penting. Sadar pengeluaran buat kemana aja, sadar komposisinya seperti apa, sadar yang namanya investasi itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, sadar kapan kita harus lakukan financial check up, itu adalah kesadaran yang sangat penting. Karena apa? Sekali lagi, financial check up bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk orang yang asetnya banyak, tapi untuk kita semua yang mau punya hidup lebih seimbang, lebih nyaman, lebih tenang, sesuai dengan yang sudah kita anggarkan atau yang sudah kita harapkan. Jangan lupa, langkah-langkah untuk financial check up, saya ulang sekali lagi. Pertama adalah cek aset Anda dan semua kewajibannya. Yang kedua, cek arus kasnya seperti apa. Yang ketiga, Anda juga harus evaluasi apakah dana darurat Anda sudah pas. Kemudian yang keempat, Anda harus cek rasio hutang seperti apa. Dan juga yang terakhir, Anda harus evaluasi bagaimana proteksi dan investasi Anda. Pemirsa, kita sudah di ujung sesi. Financial check up ini bukanlah untuk bikin Anda takut, tapi tujuannya financial check up adalah untuk keamanan dan kenyamanan kita semua. Oke pemirsa, jangan lupa klik like, share, dan subscribe di channel kami supaya Anda tidak ketinggalan tips-tips keuangan lainnya dari Fantis Fiesta. Dan bagi Anda yang ingin diskusi atau ngobrol lebih lanjut, lebih dalam tentunya tentang keuangan pribadi, jangan lupa untuk hubungi kami
di www.fantisprosperindo.co.id. Karena Fantis adalah solusi finansial Anda. Terima kasih.